kelompok perusahaan dan Emurgo. Jadi sebenarnya yang pegang kunci yang kemarin itu yang ratio rating sama 3 aplikasi. Tapi sebenarnya kita lagi masuk masa transisi. Jadi kemarin tanggal 28 itu resmi gitu ya, kita memasuki era COVID, di mana nanti akan menjadi full decentralized gitu untuk governance-nya. Jadi ini adalah salah satu founder-nya, Charles Hoskinson. Beliau juga merupakan salah satu co-founder di Ethereum gitu. Tapi beliau ini memiliki pemikiran yang agak berbeda gitu ya, cukup idealis juga gitu. Dia percaya kalau Ethereum ini kedepannya masih ada limitasinya gitu. Udah nggak scalable lagi, udah banyak problem ke depan menurut beliau. Jadi dengan pemikiran yang idealis, beliau ini ya berusaha untuk men-solve problem itu di blockchain environment. Jadi sebenarnya memang Bitcoin, Ethereum itu blockchain yang terdahulu itu ya yang namanya teknologi gitu ya, masih kan berkembang terus. Dan Bitcoin itu memang orang pas, tapi sebenarnya teknologinya terutama dari soal scalability ini nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi kalau kita transfer Bitcoin ya nggak seperti itu gitu, masih nggak secepat kita kira gitu. Tapi masalahnya di masa depan ini blockchain ini diharapkan digunakan oleh semua manusia di bumi. Jadi kan ya gimana gitu, banyak orang yang pakai, tapi kalau nggak scalable, nggak bisa transaksinya cepat, kan susah juga gitu ya. Kemudian Cardano. Jadi Cardano ini untuk dibuat untuk menyelesaikan problem itu dalam blockchain. Jadi Cardano ini blockchain generasi 3 dan resmi beroperasi ketika tanggal 23 September 2017. Yang unik dari Cardano ini menggunakan model UTXO, model transaksi gitu. Nanti kita akan belajar bagaimana model UTXO. UTXO ini yang dipakai juga di Bitcoin. Kalau kalau basic pakai UTXO, kemudian algoritma konsensusnya juga menggunakan proof of stake.
dikasih namanya apa aja bebas gitu. Misalkan my wallet, kemudian berikan password. Jadi ini password untuk kita melakukan tanda tangan digital. Jadi setiap kita mau melakukan tanda tangan digital pasti minta password. Nanti harus saya dulu. Enggak, harus saya dulu. Harus. Ya karena desentralisasi. Udah sampai sini tadi udah punya password di save ya. Di sini ada sequence gitu. Nah ini sebenarnya waktu saya bikin ini ini sebetulnya. Jadi ini sequence ini untuk menjelek privacy. Jadi ini sebenarnya privacy banget gitu ya. Tapi karena kita di sini ya cuma contoh doang lah gitu ya. Tapi kalau asli, kalau Bapak Ibu nanti buat wallet sendiri di rumah gitu ya, jangan dikasih lihat ini privacy gitu. Kita belum ada satu lagi. Ya kalau satu. Oh ya maaf, saya ada yang kelewat tadi. Ya, jadi ini kita kan melakukan percobaan di testnet. Nah, di pojok kanan bawah, ini kan ada tulisan mainnet. Coba dilihat. Nah, jadi saya sedikit jelaskan dulu gitu ya. Ada mainnet, pre-production testnya, pre-production testnya. Ya ini prinsipnya sama sih. Jadi ketika kita develop sebuah aplikasi, itu kan biasa kalau itu kan pasti kita di deploy dulu ke sandbox ya istilahnya, ke test environment, development environment. Jadi kan nggak langsung di deploy ke production. Tapi kalau aplikasinya udah siap mau di launch, maka kita akan ke production. Jadi ya ini sama nih, jadi ini IoT mereka udah fasilitasi gitu, jaringan blockchain khusus untuk sandbox ya istilahnya gitu. Nah, di sini ada preview sama pre-prod. Jadi bedanya itu kalau pre-production itu untuk mendeploy aplikasi yang udah dalam bentuk MVP lah gitu. Tapi kalau preview testnet ini untuk ketika eksperimental gitu. Nah, kita coba yang pre-production. Jadi gimana? Jadi dibanding ke pre-production Pak. Ya. Nah, jadi yang tadi ulang lagi dari yang dari sequence di back dulu.
bikin situation itu. Jadi kan kalau di Plan harus install lagi. Oh, begitu install lagi, kita mau ambil alat yang ada di komputer itu, kita refresh. Tapi kalau udah sekalinya masuk bisa buka langsung. Terus masukin server awal tadi. Apa password itu? Password yang tadi dibuat itu untuk kalau kita diminta tanda tangan misalnya. Kalau mau transaksi kita tanda tangan dengan cara masuk password yang tadi. Oke. Jadi bukanya langsung ya. Iya. Iya, nggak usah pakai password langsung. Tapi ada aplikasi wallet yang bukan internal sih. Jadi kalau mau masuk minta password. Beda-beda ini. Apa nggak ribet ya? Karena kalau transaksi pakai password. Kalau transaksi harus pakai password. Pasti kan memang kalau soal keamanan dipertanyakan gitu ya, ini nempel-nempel di browser ini gimana gitu. Sejauh ini kalau di Cardano saya belum pernah tahu ada kejadian hack atau apa gitu ya. Tapi kalau di chain lain, saya nggak bilang chain lain gitu ya, saya nggak bilang Ethereum soalnya gitu ya. Kalau di Ethereum soalnya suka kejadian ada yang kena phishing, ada yang entah kena kemasukan malware atau apa gitu. Itu juga kan jadi pertanyaan, kan orang bilang katanya blockchain katanya sistem teraman di dunia, katanya nggak bisa di hack, apa harus 51% konsensus baru bisa mobile ledger. Tapi kok ya bisa di hack. Tapi dalam ini kan aplikasi ya, karena aplikasi bukan chain sebenarnya. Jadi dieksploitasinya itu dalam bentuk kalau private key-nya kita ambil. Itu bisa keambil di mana? Di sini mungkin Bapak Ibu ada yang pernah dengar airdrop hunter. Airdrop. Ya, jadi ada orang-orang tuh yang hobi dengan orang tahunya kalau crypto trading, ada lagi satu lagi namanya airdrop. Jadi orang-orang ini mencari cuan dengan cara cari proyek crypto baru yang mau launch token atau coin. Nah biasanya si proyek
exit phase sekali aja sih untuk kita set up. Kalau udah yang nggak masuk ke dalam.
sebagai apresiasi Bapak Ibu sudah datang di day 2 ini dan install wallet berhasil gitu. Saya akan bagi-bagi dari Anda. Saya akan pandu untuk distribusi koinnya. Bapak Ibu silakan masuk ke Cardano Faucet. Ya. Di WA juga ada link. Yang ini ya, tes Faucet. Sudah ada di website ini ya. Saya kemudian yang ini. Jadi kalau di Google faucet ini, kemudian di sini faucetnya namanya faucet Cardano. Sudah ada di sini ya semuanya. Sudah tahu tujuannya. Oke. Kita ada di jaringan tesnya pre-production. Jadi pilih di sini environment-nya import test. Oke. Kembali lagi ke internal ya. Jadi di sini tuh setiap wallet kita, ya ibaratnya kita punya account bank, ya. Kalau account bank kita kan ada nomor rekeningnya. Kalau di Cardano wallet, nomor rekening kita tuh ada di yang ini, di receive, di nambah receive. Jadi kliknya receive. Ya. Jadi ini nomor rekening kita yang panjang, wallet address kita. Ini ada icon copy ya, klik icon copy. Sudah itu kembali lagi ke testnet proses. Masukkan nomor rekening kita. Klik captcha-nya, kemudian request file.
match yang udah dapat poin ini udah ada yang dapat ibu beda dapat dulu ya coba itu lihat berapa dolar. Tapi sayangnya teh ada, jadi uang mainan. Pesan belum masuk mas. Ini harus ulang waktu. Ulang waktu.
yang benar Bu. Jadi karena kita di jaringan blockchain transaksinya, jadi misalkan Bu Deliana di Rusia atau di Amerika gitu, itu bisa langsung kirim peer-to-peer. Beda kalau kita lewat bank gitu. Jadi ada yang namanya explorer. Buka ada no scan. Saya di sini explorernya pakai toolsnya namanya Cardano Scan. Kemudian ini kan jaringannya mainkan ya, saya buka ke preview di Cardano Scan. Di sini ada search. Saya masukkan yang tadi, yang transaction ID, transaction history saya masukkan. Copy, kemudian saya search, saya cari ya. Jadi transaksi ini terjadi di blok sekian gitu ya. Yang wallet addressnya belakangnya VA9X ya. Yang wallet addressnya belakangnya VA9X. Pak Sandy ya? Pak Sandy tadi kirim saya 1.000 tidak? Betul. Masih ada. Jadi ini uniknya di jaringan blockchain yang kita bisa tracing gitu transaksi kita. Kalau di bank kan susah ini. Tapi memang di sini jadinya double edged sword ya. Di sisi lain masalah privacy, di sisi lain ada bagusnya juga transparansi gitu kan. Kalau misalkan bayangin ya pemerintahan kita, setiap pendanaan di negara kita APBN atau pakai blockchain kan enak gitu, bisa di tracing gitu. Ini uangnya ngalirnya kemana gitu. Nah inilah powerful-nya, kelebihannya teknologi blockchain gitu, dalam hal transparansi. Saya copy mengenai ekosistem. Jadi Bapak Ibu kalau mau tahu gitu, sebenarnya di ekosistem ini ada apa aja, toolsnya, apps-nya, aplikasinya. Kita barusan ada coba ini ya, internal wallet. Jadi ini salah satu wallet tapi yang kategorinya wallet. Terus di atas ini ada yang hardware wallet. Jadi yang ledger, sama trezor kayak hardware. Tapi di sini saya nggak mencoba ini. Kemudian di sini ada yang full of wallet, Daedalus wallet. Ini bentuknya juga aplikasi. Tapi ini yang Daedalus wallet ini luar biasa dan kita sekian jelas 40-an giga. Karena dia menginstal mode-nya, jadi komputer kita jadi mode-nya. Tapi kalau kita ya pakai light wallet ini. Tapi light wallet ini kan kita pakai di Chrome, di Mac, PC. Ada juga aplikasi mobile di iOS Android yang internalnya juga ada aplikasinya di dalam. Kalau di mobile juga yang cukup terkenal ini Vesper. Jadi nanti Bapak Ibu silakan di rumah nanti bisa coba juga wallet-wallet yang lain itu mau penasaran pakai Vesper. Kemudian ada juga yang buatan dari teknologinya Lace. Lace juga ada mobile yang nggak salah Chrome-nya di juga ada. Kalau kita
Ini kenapa pakai ini? Karena fitur ini paling important. Bahkan saya pun belum sempat coba-coba semuanya, jadi fiturnya ada. Nah, kemudian tadi kita juga sempat coba ya Explorer. Kita kan tadi pakainya ada scan, masih banyak lagi juga yang lain gitu. Explorer kan cuma ada scan. Terus yang biasanya saya suka pakai, saya nggak tahu gitu ini apa dikategorikan Explorer. Ini namanya Cactus. Kalau saya Cactus itu untuk cari-cari harga-harga otomatis. Tapi kalau untuk Explorer ya menurut saya sukanya pakai Cactus scan. Ya, tadi saya sempat mention gitu ya, ada ini model transaksinya UTXO. Ini mirip gitu seperti Bitcoin. Bitcoin juga memakai arsitektur yang sama UTXO. Jadi mostly model transaksi ini ada dua kategori gitu ya, account based sama UTXO. Kalau di Ethereum, Binance Smart Chain itu pakai account based. Tapi kalau Bitcoin, Cardano, Ergo itu modelnya UTXO. Jadi kalau account based itu ya kurang lebih seperti ini gitu ya, untuk akuntansinya lah gitu. Sesimpel gitu. Tapi kalau yang UTXO ini mungkin kayak mesin kasir gitu. Jadi UTXO itu kita ibaratkan kayak kontainer lah gitu. Di dalam kontainer ini ada ini saya coba kasih contoh gitu ya. Ini ada Jojo, ada Erin. Jojo ini saldonya di awal itu 100 lidah. Ini dompet Jojo ini masih hanya ada satu UTXO, satu kontainer isinya 100 lidah. Nah, kemudian ketika mengirim selalu ada input dan output gitu. Erin ini tadinya dia juga sama punya satu UTXO, isinya 30 lidah. Kemudian di sini kan ini kayaknya ini salah ketik ini. Ini harusnya 25 ya. Jadi Erin ini sekarang punya 2 UTXO ya, karena dapat kiriman 25 dari Jojo. Jadi 30 tambah 25 ya. Jadi jumlah saldonya ini harusnya 30 tambah 25, 55. Jadi dalam satu wallet saldo itu jumlahnya penjumlahan UTXO. Nah, kemudian di yang walletnya si Jojo yang tadinya dia satu UTXO 100 lidah menghasilkan UTXO baru isinya 75 lidah yang sebelumnya udah nggak berlaku. Kemudian skenario yang lain gitu ya, misalkan si Jojo dari awalnya dia punya 3 UTXO ya, 50, 30, 20. Jadi totalnya 100. Kemudian dia mengirim 25 ke Erin tadinya satu UTXO 30. Kemudian ada UTXO baru gitu ya, 25. Dapat kiriman dari Jojo 30 tambah 25, 50. Nah sekarang UTXO yang Jojo yang lama yang 50 ini tidak berlaku, menjadi UTXO baru 25 ya. 30, 20, 25, dia 75 total saldo ini. Bisa juga sih inputnya pakai 2 UTXO gitu ya. Misalkan 20 sama 10 mau ngirim 5 gitu kan. Ada selisihnya 5. Selisihnya ini jadi UTXO baru. Jadi 70 tambah 5 total 75. Jadi ya kurang lebih
blockchain Cardano ini salah satu blockchain yang paling dibully di komunitas kripto. Katanya ya tadi kan saya sempat cerita gitu, jadi 2017 sampai 2021 tuh lama banget development si chain aja. Jadi nggak ada ekosistemnya, dibilang ghosting gitu, terus transaksi ada, dan juga salah satunya dibilang lambat katanya. Udah banyak blockchain lain yang cepat gitu ya, Solana itu cepat, yang lain-lain. Tapi sebenarnya nggak repot gitu kita membandingkan teknologi yang satu dengan teknologi lain. Kalau beda arsitektur, misalkan Cardano lambat, seperti yang lain, itu nggak repot juga karena beda arsitektur yang besok. Ini prosesnya paralel gitu. Nah, ini saya akan coba praktekkan gitu ya, yang dimaksud kita bisa paralel kayak gimana gitu. Nah, saya mau coba kirim langsung ke tiga wallet address gitu dalam satu waktu ya. Saya coba kirim ke Umeli, Rosette dan Aswara mana saya akan coba kirim langsung. Misalnya kok Pak, Ada UI sih. Dan juga ngirim token lain misalkan, ya terserah token anjing, token kucing, apapun NFT
masa itu tidak mudah gitu ya untuk menerapkan smart contract, tapi tentunya UTXO. Jadi ya ini merupakan suatu inovasi gitu ya. Model UTXO tapi ada smart contract ini yang spesial di mana. Nah kayak ini tuh extended gitu. Jadinya itu ada parameter seperti ini, datum dan redeemer. Datum itu parameter si smart contract-nya, redeemer itu parameter yang diinputkan oleh user. Nah, tapi ini saya akan jelasin sekarang. Oke, nah sekarang kita mau praktek ini ya. Saat kita akan coba explore layanan top Domaker. Kalau ini kan kita start dari sisi user, kita dari sisi user sudah coba-coba gitu ya, transfer ke wallet gimana gitu. Jadi kita akan coba lihat from scratch gitu, behind the scene. Kenapa bisa, gimana caranya generate wallet address itu, gimana caranya transaksi gitu. Ini kita akan coba benar-benar from scratch. Tapi saya nggak akan percobaan yang rumit-rumit, yang simple-simple aja. Jadi yang pertama kita akan coba generate wallet address sendiri from scratch dari aplikasi. Kemudian kita akan coba transaksi juga agak manual gitu, pakai komen. Di WA group saya udah share gitu waktu tadi pagi kan. Jadi yang nomor 8 ini poin 8 sama 9 ini saya udah share GitHub repository saya. Jadi kita nggak akan nulis komen-komennya ketik-ketik dari awal gitu, panjang juga. Jadi langsung copy gitu. Masuk dulu siapkan ke GitHub repository saya. Di situ saya udah buat dokumentasinya, langkah-langkahnya gitu ya. Nah, pertama-tama kita kenalan dulu gitu ya dengan yang namanya Domaker ini. Siapa yang membuat Domaker ini? Yang membuat ini TX5. Jadi tim TX5 ini adalah salah satu tim yang paling sering mendapatkan pendanaan dari Project Catalyst, karena mereka kontribusinya sangat besar gitu, di ekosistem Cardano. Mereka membuat banyak tools gitu untuk develop, untuk di bidang developer. Jadi kalau nggak ada mereka ini untuk mendevelop di apps di Cardano, ya susah lah gitu. Jadi Cardano berkembang, udah ada aplikasinya apa ya, berkat kontribusi mereka juga. Jadi kalau Bapak Ibu sini nanti ketika musim reviewer gitu ya, melihat proposal-proposalnya mereka, ya cukup menarik gitu ide-idenya. Nah, ini di kategori developer. Jadi di Domaker ini kita akan buat account-nya by Gmail. Ini saya juga kita sama-sama coba bikin dari awal ya. Ini saya coba 3 bulan yang lalu, tampilannya sama yang
Sebenarnya ini berbahaya ya. Ada billingnya juga. Tapi pertama mencoba itu kita masih dapat poin, bisa dapat poin, jadi bisa pakai gratis. Itu untuk tahu poinnya berapa bisa didokumentasikan. Ini tampilannya agak beda sih, waktu 3 bulan yang lalu saya lihat nggak kayak gini. Oke. Kita bareng-bareng coba. Sekarang dulu ya, satu gambar dulu ada di sini seperti tampilan. Kulitnya yang mana? Ya, kulitnya yang mana? The metal bakar. Udah bisa. Email udah saya. Yang emailnya login di komputer itu setelahnya jangan bisa dilogin. Oke, sudah sampai di halaman ini semua ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kita akan pilih 2 layanan di sini, 2 service, link dan produk. Ya, di sini kita akan berinteraksi dengan node ya. Jadi
bahwa kita pakai toolset yang ada CLI ini komen untuk itu sampai ada yang merah-merah, situ merah-merah. Kalau ini nggak mau. Nah, kalau di sini ada pegangan juga ya. Jadi mau yang CPU-nya 2 core, memori 3 atau apa kita pakai NVIDIA ya. Networknya sama ya, sama untuk yang kita pakai sebelumnya di production. Jadi namanya samain aja gitu ya. Nah, ini seperti samain aja. Oke, kalau sudah ya. Kalau sudah kita tunggu gitu nanti bisa otomatis. Sudah bagus ya. Kalau sudah kita yang source ini warnanya putih. Kalau nggak betah pengen dapur kita convertin. Kemudian kita buka terminal.
udah tersetup, udah terintegrasi sama Node juga di cloud service. Sih nggak sesuatu yang penting banget, cuma ngecek doang.
Dan ya, kita buat directory. Di sini saya namanya my wallet. Bisa beda juga sih Pak, mungkin kalau pasar udah jadi lapangan Pak. Beda. Error. Error. Oke. Nanti error belakangan aja, tapi saya akan demokan dulu aja. Kalau saya ini udah sampai ada masih query tab ini udah langsung dapat data kunci ini data yang saya ambil. Nanti belakangnya bagus ya, ikutin dulu aja. Ya, saya udah buat directory, masuk directory-nya. Ya, jadi Jadi untuk mengenerate alamat wallet, ya, langkah-langkahnya itu yang pertama membuat kunci verifikasi dan tanda tangan untuk pembayaran. Jadi kita kemudian membuat kunci verifikasi tanda tangan untuk staking, tapi ini opsional gitu. Nah, baru kita generate wallet address menggunakan kunci verifikasi. Jadi kunci verifikasi ini sama dengan public key yang tanda tangannya private key. Ya. Kita akan coba yang ini. Ada no CLS, ini kan ada payment fee key ya. Jadi yang fee key ini public key, yang payment SKey ini private key. Sebenarnya ini telanjang gitu, nanti payment SKey-nya bisa dilihat. Tapi kan ini contoh aja gitu. Sebenarnya ini praktek yang tidak aman karena telanjang private key. Tapi ini kita cuma hanya praktek aja. Saya clear. Ya, jadi di sini muncul ya dua file payment SKey, payment Vicky. Jadi kalau dilihat ya seperti apa, ya kurang lebih kayak gini gitu ya. Format ini yang disebutnya Seaboard X. Kurang lebih kayak gini. Ini kan kita udah ada ya SKey dan Vicky-nya. Untuk yang stake, tapi opsional aja, ini nggak harus. Kalau nggak pakai yang stake, yang ini jangan dimasukkan. Oke. Ini saya akan generate
5Q8. 5Q8. Saya coba cek ada posketnya. Oke, masih dulu ada delay ya. Delaynya ini entah di keadaan posket, entah di. Kalau saya coba sekarang cek saldonya, ya udah masuk. Ini tadinya kan sebenarnya kosong ya, nah sekarang udah ada. Jadi ini TXS nya atau TXS belakangnya CE6AA. CE66AA sama ya. Nah, tapi di sini angkanya agak beda. Angkanya agak beda. Berapa nih? 700 juta. 700 juta. Tapi di sini ada satuannya Loveless. Jadi 1 EDA itu sama dengan 1 juta Loveless. Jadi memang ketika di sini pakai satuan terkecilnya gitu Loveless. Kan kayak Bitcoin satuannya Satoshi. Kalau di Cardano 1 EDA satuannya itu Loveless. 1 EDA sama dengan 1 juta Loveless. Jadi ini benar ya 700 EDA atau 700 juta Loveless. Udah berhasil masuk di address saya. Ya silakan Bapak Ibu boleh praktekkan, coba-coba gitu ya bermain dengan node ini menggunakan komen. CLI ini from scratch gitu ya. Tapi kalau kita mau develop aplikasi kan nggak mungkin kayak gini gitu ya. Tapi memang awal mulanya sebelum ada SDK library, mulai dari situ. Kemarin saya sempat mention gitu ya, salah satu tools yang akan kita pelajari SDK yang kita pelajari ini Mesh. Jadi ya